Ya, Kejaksaan Agung kembali didemo oleh puluhan orang yang mendesak agar mantan Jaksa Agung Febri Adriansyah segera ditahan. Ya, inilah suasana demo pemirsa tadi, dan beberapa aksi massa ini membawa spanduk tuntutan. Selain mendesak Febri ditahan, mereka juga mempertanyakan keberadaan Febri. Ini kita lihat massa sempat membakar ban bekas lalu dihalau polisi, juga dipadamkan tadi dan sempat agak ricuh seperti itu. Dan aksi ini digelar bertepatan dengan jadwal pemeriksaan Febri atas kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menjeratnya. Ya, sementara itu Jaksa Agung melantik 5 pejabat baru di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Ya, 5 pejabat baru tersebut yakni Kuntadi selaku Jampitsus, Asep Nanan Mulyana selaku Wakil Jaksa Agung, Leonard Ebenezer selaku Jampidum, Harli Siregar selaku Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejagung, serta Patris Yusrianjaya selaku Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung. Pelantikan dilakukan setelah Presiden Prabowo menerbitkan keputusan Presiden pengangkatan pejabat utama baru di tubuh Kejagung. Ya, dan pemirsa, Kuntadi resmi dilantik sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menggantikan Febri Adriansyah. Ia menyatakan akan mengevaluasi seluruh perkara khususnya yang menjadi perhatian masyarakat. Bapak Jaksa Agung tadi dalam kegiatan pelantikan ada 2 hal yang saya garis bawahi adalah lakukan konsolidasi baik ke dalam maupun keluar dan melakukan evaluasi. Evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya. Ya, dan sebelumnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jampitsus Kejaksaan Agung. Pengangkatan itu sesuai usulan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung, menggantikan Febri Adriansyah yang tersandung kasus korupsi. Pengangkatan itu dilakukan setelah Prabowo menandatangani keputusan Presiden atau Kepres sesuai usulan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Kepres tersebut telah ditandatangani Presiden dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Dapat kami informasikan bahwa kemarin Bapak Presiden telah menandatangani Kepres sesuai dengan hasil dari tim penilai akhir sebagaimana mengacu kepada surat usulan dari Jaksa Agung yang kemudian rencananya hari ini akan kami tindak lanjuti secara administratif untuk nantinya petikan dari Kepres tersebut kami kirimkan kepada instansi terkait, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Kuntadi diusulkan menggantikan Febri Adriansyah yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan Jampitsus. Kuntadi merupakan jaksa senior di Korps Adiaksa yang menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ex-Jampitsus Febri Adriansyah hari ini bakal diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait barang bukti uang dan 74 kg emas. Kejagung ancam upaya paksa jika Febri kembali mangkir.
Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono menyatakan penanganan perkara Febri terus berlanjut. Febri dipanggil kembali hari ini untuk diperiksa sebagai saksi usai tidak hadir pada pemanggilan pertama kemarin. Rudi menegaskan status saksi Febri terkait diterbitkannya sprindik baru oleh Kejagung atas perkara ini. Dengan penanganan perkara Jampisus terus berlanjut. Pada tanggal 20 kemarin kita menerbitkan sprindik nomor 3 terkait dengan dugaan tindak pidana TPPU. Dan seharusnya pada tanggal hari Rabu kemarin Jampisus harusnya diperiksa sebagai saksi. Nah, di titik ini nanti mohon jangan ada bias disampaikan kok menjadi saksi. Karena ada sprindik baru untuk kebutuhan pemeriksaan, sehingga kita pastikan sesuai dengan putusan MK 21/2014 harus diperiksa lebih dulu. Pada hari ini yang bersangkutan kita panggil kembali. Yang pertama tidak hadir, yang kedua hari ini, dan jika memang tidak hadir sesuai pasal 28 UHAP, penyidik dengan bantuan pejabat yang berwenang bisa menghadirkan dengan upaya paksa. Ya, baik, untuk mengetahui terkait pemeriksaan Febri Adriansyah dan juga aksi massa di kawasan gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan, kita bergabung dengan rekan Anissa Rizkiah yang berada di dalam kawasan kantor Kejagung. Anissa, apakah ada update terkait pemeriksaan Febri hari ini? Silakan. Anissa. Ya, Juno dan juga pemirsa, selamat sore dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Memang saat ini belum ada tanda-tanda kedatangan dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang dijadwalkan akan diperiksa pada hari ini. Menurut informasi yang kami dapatkan, undangan pemeriksaan ini tengah dikirimkan kepada pihak kuasa hukumnya. Ini sejak tanggal 22 Juli 2026. Dan dijadwalkan pada hari ini, yakni di tanggal 24 Juli 2026 pukul 9 pagi. Namun hingga sore hari ini, tepat pada pukul 16:41 waktu Indonesia Barat, nampaknya belum ada kehadiran ataupun tanda-tanda kedatangan dari Febri Adriansyah maupun kuasa hukumnya. Dan memang saat ini dalam informasi yang kami dapatkan dari Kapus Penkum dari Kejaksaan Agung menyatakan bahwa Febri Adriansyah ini akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang TPPU. Namun kami masih terus berupaya untuk menunggu kedatangan hingga sore hari ini. Dan untuk update-nya memang tadi dari pihak Kejaksaan Agung tengah melakukan rilis begitu, bahwasannya pada hari ini memang sudah ada 4 sprindik atas perkara limpahan dari Polri, yakni yang pertama ini terkait kasus korupsi dalam kasus Asabri, kemudian Krakatau Steel, kemudian dugaan kasus korupsi pengadaan batu bara PLTU, dan yang terakhir penyidik juga tengah menerbitkan sprindik keempat yang secara khusus ini mengusut dugaan TPPU, di mana Kejaksaan menegaskan memang sprindik sebelumnya ini menyatakan bahwa dari Febri Adriansyah ini berstatus tersangka dan tetap berlaku sehingga penyidikan masih terus dilanjutkan. Untuk itu kami pun juga masih terus akan melakukan pemantauan di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, karena hari ini memang dijadwalkan Febri Adriansyah akan diperiksa statusnya menjadi saksi menyangkut sprindik yang keempat diterbitkan oleh pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Untuk sementara saya kembalikan kepada Juno yang ada di studio. Ya, Anissa, saya tahu Anda sedang berada di dalam kawasan Gedung Kejagung. Namun apakah Anda mendengar informasi terkini
terkait demo di luar Kejagung yang kita tahu juga sudah berlangsung dari tadi dan sempat ricu juga, saya lihat ada yang bakar ban seperti itu. Nisa, ada laporan terkait demo di luar, Anissa, seperti apa? Ya baik, Juno dan juga pemirsa, dapat saya gambarkan situasi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini memang pengamanan cukup ketat. Kami awak media juga hanya diperkenankan berada di area dalam, tidak dapat memasuki beberapa ruangan begitu dan dibatasi gerak kami, di mana kami pun dari tim Sindo News ini dibagi menjadi 2 titik. Saya berada di area Gedung Bundar Kejaksaan Agung dan tim lainnya ini berada memantau situasi demo pada sore hari ini. Kalau menurut informasi yang kami dapatkan, memang setibanya kami di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini, pendemo yang datang ini jumlahnya saya bisa katakan lebih dari 50 orang begitu yang berada di area kawasan Kejaksaan Agung. Namun memang sore hari ini jumlahnya terus bertambah, Juno dan juga pemirsa. Dan informasi yang kami dapatkan pula, tadi juga sempat terjadi kericuhan di mana aksi massa sempat membakar ban dan mereka ingin menuntut agar Febri Adriansyah ini segera diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka. Tentunya dalam penyidikan kasus yang tadi sudah saya sampaikan di laporan sebelumnya, ada 3 sprindik dan salah satunya ini menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka. Namun sprindik yang terakhir, sprindik yang keempat ini, Febri Adriansyah masih dinyatakan sebagai saksi. Itu artinya pemeriksaan hari ini itu merupakan Febri Adriansyah ini statusnya menjadi saksi, sehingga ia nantinya akan datang bersama kuasa hukumnya begitu sesuai dengan keinginannya sendiri. Namun dari pihak Kejaksaan Agung tadi juga menuturkan dalam rilis yang disampaikan pada siang hari tadi bahwasannya apabila Febri Adriansyah tidak hadir di sore hari ini ataupun hari ini pada saat pemeriksaan, maka nantinya bisa dilakukan jemput paksa kepada pihak saksi yakni Febri Adriansyah selaku ex Jampitsus. Dan dari tempat kami melaporkan ini terdengar sayup-sayup suara aspirasi para pendemo yang menyampaikan bahwasannya para pendemo ini terus berupaya menginginkan agar pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia segera menindak kasus dugaan korupsi. Ada 3 kasus besar yakni Asabri, kemudian Krakatau Steel dan juga TPPU yang saat ini sudah dilimpahkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia kepada Kejaksaan Agung untuk menanganinya. Namun hingga kini ada 2 nama yakni salah satunya ada Febri Adriansyah yang sampai hari ini belum ditahan. Meskipun kita tahu bersama bahwa penetapan dari tersangka ini tengah dilakukan, namun hingga sore hari ini kami pun juga masih terus belum mendapatkan informasi atau belum melihat secara langsung tanda-tanda kedatangan dari Febri Adriansyah di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan baru saja kita mendengar begitu ya, ada suara seperti teriakan lebih keras dari arah luar Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Semoga tentunya kita berharap bahwa masa aksi dapat kondusif, kemudian dapat menyampaikan aspirasinya. Untuk sementara saya kembalikan kepada Juno yang ada di studio. Baik, Anissa. Jadi ada opsi tadi ya, bisa jemput paksa kalaupun hari ini tidak hadir. Dan kalau kita lihat visual tadi pemirsa di sebelah Anissa itu adalah visual dari luar Gedung Kejagung. Walaupun tadi sore ini lumayan ramai dan suaranya juga terdengar sampai ke dalam ya Anissa ya. Tapi tadi saya lihat lalu lintas masih jalan, bahkan ada beberapa warga yang masih jogging seperti itu. Jadi nampak masih kondusif lah seperti itu. Terima kasih Anissa atas laporan Anda. Tetap jaga keselamatan ya. Selamat bertugas kembali. Baik, kita masih terkait hal ini. Pemirsa, sebelumnya Febri mangkir dengan alasan sakit dan Kapus Penkum Kejaksaan Agung telah melayangkan pemanggilan terhadap 4 orang di perkara dugaan TPPU.
Kejaksaan Agung menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap ex-Jampitsus Febri Adriansyah pada Jumat 24 Juli 2026 setelah ia mangkir dari panggilan penyidik pada hari Rabu kemarin. Febri diketahui absen dengan alasan kesehatan atau tengah sakit. Dalam keterangan resminya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung mengatakan penyidik telah melayangkan pemanggilan terhadap 4 saksi, yakni Febri, Donrito, NH, dan TS, serta seorang ahli tindak pidana pencucian uang. Namun dari keempat orang saksi tersebut, 2 orang tidak memenuhi panggilan, yakni FA dengan alasan kesehatan dan NH tanpa pemberitahuan. Febri Adriansyah dan Donrito merupakan tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Keduanya ditetapkan tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang kini perkaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kalau tadi sakit mau diperiksa pemirsa, ini juga kabarnya juga sakit. Pengacara Hotman Paris Hutapea resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum tersangka dugaan korupsi dari TPPU di PT Asabri, Febri Adriansyah, dan keputusan ini diambil Pak Hotman agar dapat fokus memulihkan kesehatannya. Pengacara Hotman Paris Hutapea resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum tersangka dugaan korupsi dan TPPU di PT Asabri Febri Adriansyah. Keputusan ini diambil agar Hotman dapat fokus memulihkan kesehatan pasca operasi saraf terjepit yang dinilainya kian memburuk. Hotman menjelaskan pemulihan kesehatannya terganggu karena memaksakan diri kembali bekerja sebelum masa istirahat 2 minggu pasca operasi bius total di Singapura pada 9 Juli 2026. Rasa sakit yang merambat dari pinggang hingga kaki membuatnya khawatir berisiko lumpuh jika terus menangani perkara berat. Hotman mengklaim harus mengonsumsi pereda nyeri sebelum terbang untuk pemeriksaan lanjutan. Di awal Juli saya sudah bolak-balik ke Medistra, termasuk Ibu Dokter Teni yang ngerawat. Terus saya akhirnya operasi saraf kejepit di rumah sakit di Singapura, di Novena. Di sana udah operasi tanggal 9. Persis kasus teman kita itu lagi rame. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini. Yang Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir. Katanya kalau takut jadi lumpuh. Jadi dokter sana sudah marah-marah. Kenapa kerja gitu loh, ya? Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, sekarang jadi mantan, Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri, ya, mengundurkan diri. Terkait kelanjutan kasus, Hotman memastikan proses hukum Febri tetap berjalan meski ia mundur sebagai kuasa hukum mantan Jampitsus Kejagung. Hotman juga membantah keras rumor di media sosial yang mengaitkan pengunduran dirinya dengan isu pajak atau kepemilikan puluhan cabang bisnis. Cepat sembuh ya Bang Hotman, tetap semangat membela yang benar, bukan hanya membela yang bayar. Kita lanjutkan pemirsa, ini masih terkait pengacara Hotman Paris Hutapea mengaku mantan kliennya ex-Jampitsus, ini Febri Adriansyah, sangat sedih setelah ia memutuskan mundur sebagai kuasa hukum Febri. Hotman juga menegaskan sudah tidak mengetahui lagi di mana keberadaan Febri. Ya, setelah resmi mengumumkan mundur ya dari kuasa hukum Febri Adriansyah, ini kita lihat Bang Hotman nampak baru saja tiba di Terminal 3 Soekarno-Hatta untuk menuju penerbangan internasional, tepatnya ke Singapura. Tadi Jumat pagi kalau kita lihat dengan menggunakan kursi roda dan juga t-shirt ya merah, Bang Hotman kabarnya akan melanjutkan pengobatan ya terhadap masalah kesehatannya. Tapi tetap beliau juga melayani ini wawancara dan menunjukkan tadi kalau kita lihat ronsennya ya Bang Hotman ya. Dan hingga kini juga keberadaan mantan kliennya juga belum diketahui dan juga belum ditahan usai dijadikan tersangka kasus korupsi.
Febri Adriansyah ini saat ini di mana sih Bang semenjak Abang komunikasi? Apakah terdengar isu ada di apartemen di daerah Jakarta Selatan apa benar? Bisa ngomong dong karena dia kan belum ditahan, jadi ya dia bebas sebagai manusia bebas. Saya nggak bisa ngomong ini dan Terakhir posisinya di mana Bang Febri? ya saya nggak tahu karena saya kan sudah terakhir ketemu dia Rabu lalu dan saya nggak bisa bilang nama gitu loh. Gimana kemarin Rabu? Nggak boleh dong gitu dong. Nih lihat ini semua nih ya. Baik, itu Jumat pagi tadi pemirsa, Bang Hotman langsung bertolak ke Singapura untuk berobat. Dan sementara itu Ketua Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman meyakini Hotman Paris mundur ya sebagai kuasa hukum Febri Adriansyah karena diminta oleh kliennya. Nah, kenapa begitu, kita dengar ucapannya berikut. Mundurnya Hotman itu karena diminta oleh kliennya sendiri. Karena apa? Ya karena atas pembelaan yang blunder-blunder itu merugikan klien. Kalau diteruskan malah semakin antipati. Sudah kliennya bisa jadi dianggap public enemy gitu, diserang netizen, lawyernya yang harusnya membela, mendinginkan suasana, malah justru jadi blunder juga jadi public enemy. Jadi kalau diteruskan ya malah yang paling rugi kliennya gitu, Pak Febri. Maka ya saya sudah menduga itu pasti akan diputus kontrak sebenarnya gitu. Soal kalimatnya mengundurkan diri itu ya akhirnya kan pasti komplain tuh Pak Febri, gimana ini kira-kira kan gitu, dan tidak nyaman gitu. Yang jelas yang paling dirugikan dalam posisi ini kan klien gitu. Kalau Pak Hotman ya no problem aja gitu. Mungkin semakin kontroversial malah mungkin nggak masalah bagi Bang Hotman gitu. Oke, jadi kalau analisa Bang Boyamin tadi gitu ya, kenapa mundur Bang Hotman dari kuasa hukum dari Febri. Baik, nah selain PWI Pusat, pemirsa, media independen online atau Mio Indonesia juga melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut terkait dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan. Media independen online Indonesia melaporkan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea terkait kasus dugaan penghinaan profesi wartawan. Pelapor didampingi kuasa hukum Pitra Romadoni untuk menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Ia mengatakan saat ini sudah ada belasan saksi dan bukti-bukti tambahan seperti flash disk dan rekaman video. Pemeriksaan tambahan ya, sekaligus ada bukti-bukti tambahan juga. Dan kami kira sudah belasan ya saksi-saksinya ya. Sudah sangat banyak sekali ya. Banyak dan sekali. Ini pemeriksaannya dilakukan secara maraton. Ya, makanya kita berharap dalam waktu dekat ini saudara HPA segera dipanggil. Karena ini kan menyangkut terkait dengan profesi dan harkat martabat wartawan. Ya, kalau memang yang bersangkutan itu berkilah, saya kan bertanyanya kepada individu. Persoalannya adalah itu dalam agenda konferensi pers. Di situ dihadiri oleh berbagai wartawan. Apakah etis dan layak dibilang seperti itu di hadapan wartawan? Sebelumnya, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat melaporkan pengacara Hotman Paris ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelecehan terhadap profesi wartawan saat jumpa pers terkait kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Usai menuai kritik keras atas ucapannya kepada seorang jurnalis, Hotman menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan dan organisasi wartawan Indonesia. Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus. Waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat... Meski begitu, PWI tetap menyesalkan pernyataan Hotman Paris kepada wartawan saat memberikan keterangan kepada media di lingkungan Kejaksaan Agung. Oh, kita sangat merespon, sangat menerima apa permohonan maaf itu benar itu. Nah, kita terima dan itu disampaikannya lewat video di Instagramnya ya, disampaikannya. Tetapi kan itu tidak tentu menyelesaikan tindak pidana yang telah dilakukan. Artinya permohonan maaf itu secara manusiawi kita terima. Kita juga kan sebagai insan yang memberikan maaf ya, kita selalu saling memaafkan. Tetapi tindak pidana yang dilakukan itu tidak mengurangi lalu menghilangkan tindak pidana yang dibuat gitu.
Dalam perkara ini, Hotman diduga melanggar pasal tentang pencemaran nama baik, penghinaan ringan dan fitnah, juga pasal tentang pers terkait dengan menghalangi kerja pers. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, ini pelajaran buat kita semua kalau kita ngomong di ruang publik itu memang harus hati-hati. Tadi walaupun sudah minta maaf, tapi proses hukum akan terus berjalan. Nah, pemirsa menilai penanganan kasus ex Jampitsus Febri Adriansyah, ini mantan Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD menyampaikan surat terbuka ke Presiden Prabowo. Mahfud meminta Prabowo turun tangan dan mengalihkan kasus Febri ke KPK. Terhormat, kami melihat dan merasakan pada saat ini perkembangan hukum kita sudah begitu buruk dan sangat mengkhawatirkan. Terasa ada ketidakadilan karena pasal-pasal hukum dioperasionalkan secara bertentangan dengan public common sense, yaitu logika dan kesadaran nurani publik. Memperhatikan perkembangan terkini terkait dengan kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah misalnya, saya menilai penanganannya sejauh ini sudah salah karena dilakukannya pengalihan penanganan penyidikan dari kepolisian ke kejaksaan. Mekanisme semacam ini tidak dikenal dan tidak pernah terjadi. Tidak dikenal dan tidak pernah terjadi sepanjang sejarah penegakan hukum di Indonesia. Dan ini memang tidak boleh terjadi. Karena coupling urusan dan kewenangan setiap institusi penegak hukum itu sudah ditentukan oleh undang-undang, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itulah kesalahan pertamanya. Tetapi kesalahan ini masih bisa diluruskan sekarang, mumpung belum terlalu jauh, yaitu dengan menggunakan pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menggariskan bahwa KPK dapat mengambil alih suatu perkara yang ditangani kepolisian dan atau kejaksaan dengan 6 alasan. Dalam konteks ini, kalau proses penyelesaian kasus mantan Jampitsus ini ditangani oleh kejaksaan, akan ada conflict of interest. Karena Febri Adriansyah akan diperiksa oleh kolega-koleganya sendiri di institusinya sendiri, padahal statusnya masih jaksa. Bapak Presiden, keadaan ini sangat merusak keindahan arsitektur pembangunan negara hukum kita yang telah diwariskan oleh para pendiri negara yang begitu agung. Keadaan yang saya rasakan belakangan ini, menurut saya sudah mengancam eksistensi bangsa kita. Bukan karena serangan dari luar, tetapi karena perusakan dari dalam. Pembusukan dari dalam kita sendiri.